dari kebiasaan positif, budaya yang positif. Pada kesempatan ini marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sholawat salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW kepada ujian kasus yang pada hari ini menjadi materi adalah rangka sosialisasi aksi nyata budaya positif. Marilah pada kesempatan hari ini kita buka acara dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita simak ya tentang sosialisasi aksi nyata budaya positif. Silakan kemudian kita bisa menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah berkenan meluangkan waktu dalam kesempatan kali ini untuk memberi kesempatan saya memaparkan hasil dari belajar saya tentang budaya positif. Nah, harapannya ketika saya sudah belajar itu, saya mampu memberikan penghibasan kepada teman-teman rekan-rekan yang ada di sekolah ini, terutama walaupun nanti juga bisa menyampaikan ke rekan-rekan lain untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu bisa nanti menyaksikan bahan yang sudah saya siapkan. Jadi nanti di sini sebetulnya budaya positif itu sudah ada sejak Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara nilai dan peran guru dalam menerapkan budaya positif. Benar Bu. Kita lihat sedikit statement dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia, bahwa beliau mengatakan di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturannya sedemikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi itu adalah Ki Hajar Dewantara yang semula sudah memberikan sedikit gambaran bagaimana self-disiplin itu terbentuk sebetulnya dari diri siswa itu sendiri atau dari motivasi intrinsik siswa itu sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai guru di dalam menerapkan budaya positif? Berpihak pada murid, mengembangkan segala daya dan upaya yang ada untuk kepentingan dan kemajuan murid, memimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi diharapkan di dalam proses transformasi pendidikan kita punya peran sebagai pemimpin pembelajaran. Apa yang harus kita implementasikan di dalam kelas? Yaitu pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid dengan pembelajaran yang menyenangkan, serta mengajarkan anak jauh terhadap tindak kekerasan pada murid. Jadi di sini dihimbau bahwa Bapak Ibu guru di dalam proses pembelajaran sejauh mungkin menghindari kekerasan yang terjadi pada murid-murid kita. Itu budaya positif yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu merdeka? Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat untuk memerintah diri sendiri. Jadi tanpa ada tekanan tapi itu dari hati murid-murid kita. Ini menurut persepsi. Jadi nilai dan peran guru dalam menciptakan budaya positif apa saja? Dasarnya ini, anak adalah pribadi seperti kertas yang telah ada tulisan-tulisan yang sama. Jadi pada waktu dulu mungkin pada SBG itu adalah kertas bulan yang kita berhak untuk menulis. Ternyata menurut pandangan Ki Hajar Dewantara itu adalah sebetulnya anak kita adalah kertas yang ada tulisannya, tinggal kita yang membuat tebal tulisan itu. Dalam perkembangan tentunya anak akan belajar dulu. Masih ya, seperti itu tadi. Saya coba bacakan ya.
Jadi sebetulnya kalau kita tidak memahami bahwa anak itu di dalam prosesnya selalu dia berkembang dalam mencari pengetahuan keterampilan untuk menumbuhkan daya cipta, raga dan karsa. Nah tentunya Bapak Ibu sudah mengalami bahwa dalam proses belajar itu tidak akan terlepas dari kesalahan-kesalahan selama dia proses belajar. Sebagai ini peran saya sebagai calon guru benar, saya punya nilai dan peran untuk selalu mengedepankan bahwa semua kepentingan murid termasuk membantu mereka untuk meningkatkan budaya positif itu merupakan tanggung jawab dari seorang guru. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membuat kesepakatan bersama sehingga membentuk keyakinan kelas, memposisikan sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi murid, menjauhi hukuman dan menerapkan segitiga restitusi untuk menghindari rasa gagal pada murid. Nah, jadi ini nanti yang akan saya kupas dalam pertemuan kali ini tentang disiplin positif, tentang hukuman dan penghargaan, tentang keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi. Lanjut. Nah, sekarang kita kupas satu-satu apa itu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif. Ini adalah salah satu contoh disiplin yang ada di sekolah kita dengan ada kegiatan upacara setiap hari Senin atau apel pagi. Jadi disiplin positif itu merupakan satu cara untuk menanamkan motivasi murid sehingga menjadi murid yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya dan yakini. Jadi sebetulnya disiplin itu tumbuh dari anak itu sendiri yang mereka percaya dan mereka yakini bahwa itu benar dan betul. Jadi disiplin positif akan menjaga guru akan tidak kekerasan terhadap murid dan menumbuhkan motivasi intrinsik serta karakter murid. Karakter yang dibentuk ada di dalam pikiran, hati, dan terwujud dalam tindakan nyata. Jadi disiplin tidak harus dipaksa, tetapi tumbuh dari hatinya sehingga dia bisa melakukan apapun tanpa ada paksaan, hukuman, atau mungkin penghargaan. Sedangkan manfaat disiplin positif akan membentuk anak merasa dihargai, tidak dipermalukan, menumbuhkan rasa bertanggung jawab atau self-ability, dan mengajarkan social life skill yang berguna untuk mengembangkan karakter yang baik dan membuat anak mengenali kemampuan dirinya dan menggunakan secara konstruktif. Jadi ini penting sekali untuk menerapkan disiplin positif yang sebetulnya tumbuh di hati anak sehingga dia mampu mengenali siapa dirinya, sehingga tumbuh karakter yang positif pada dirinya. Ini menurut definisi dari J. Nelson pada tahun 1981 ini yang diterbitkan. Lanjut Bu. Ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini adalah motivasi eksternal yang tumbuh dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang cenderung biasanya anak tidak akan tumbuh panjang, hanya jangka pendek. Biasanya akan ada timbul, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi konsekuensi kalau ada apa yang tidak saya lakukan, berarti hukuman itu akan terjadi pada diri saya. Yang kedua ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Ini juga faktor kuat motivasi yang ini. Jadi anak melakukan sesuatu karena adanya penghargaan. Seandainya saya datang tepat waktu, saya tidak akan mendapatkan hukuman. Saya akan mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru. Ini pun belum benar untuk menumbuhkan disiplin positif pada anak. Karena apa? Apa yang akan saya dapatkan apa saya melakukannya? Jadi anak merasa selalu ingin mendapatkan sanjungan, ini selalu mendapatkan pujian yang sebetulnya itu hanya sesaat dia rasakan. Yang ketiga ini yang paling penting untuk ditumbuhkan pada anak-anak yaitu tentang untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika disiplin itu tumbuh, maka anak itu akan mengatakan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya nanti. Ini yang ditekankan di dalam perilaku disiplin positif ada anak-anak didik kita. Motivasi yang terbangun oleh motivasi internal dari anak-anak didik kita. Lanjut Bu. Nah sekarang tentang teori kontrol. Jadi ada ahli yang namanya
William Glasser, ya, Bapak Ibu yang sudah belajar di PMM itu, dia mengemukakan suatu teori kontrol yang mematahkan ilusi tentang pendidikan orang dewasa. Yang pertama, dia mengatakan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Guru sepenuhnya bisa mengontrol murid. Nah, ini adalah gambaran selama ini yang mungkin saya dan Bapak Ibu juga pikirkan untuk itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan menguatkan. Contoh penghargaan, memberikan penghargaan itu kita anggap sesuatu itu mengaruh positif karena anak merasa bangga gitu. Tapi sebetulnya itu ternyata orang tepat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, akan menguatkan karakter. Jadi ketika dikritik, kita anggap bahwa itu akan membuat menjadikan anak itu merasa dia bersalah, selalu bersalah. Ketika dikritik, dia akan merasa selalu semakin dia akan merasa bersalah secara terus-menerus. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mereka. Jadi selama ini mungkin kita akan mengontrol anak kita, akan memaksa kita untuk menuruti apa yang kita mau. Itu. Jadi ini adalah teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori. Selanjutnya, nah sekarang untuk paradigma antara stimulus respon dan teori kontrol, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa lihat dan bisa membuka. Dalam teori stimulus respon, kita menganggap anak didik kita itu semua kebutuhannya sama. Padahal menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Ya, setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Kita menganggap bahwa menurut orang itu pandangan sama dengan kita. Padahal semua orang itu akan mempunyai pandangan yang berbeda. Seperti pula murid. Kita ingat disiplin, tapi murid punya pandangan yang lain tentang disiplin. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus respon. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak sedang terlambat, dia punya tujuan. Ketika anak melakukan kekerasan terhadap teman, dia mesti punya tujuan. Ketika dia melanggar hukum, dia punya tujuan. Apa tujuannya nanti di belakang? Ya, itu ada beberapa poin itu. Dan orang bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya diri orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Bapak Ibu tentunya menyadari bahwa itu tidak bisa dikontrol orang. Bahwa itu punya individual, punya sifat individual yang bisa dikuatkan dengan perilaku yang dilakukannya. Gitu. Terus memaksa pada satu bujukan gagal. Sebetulnya yang paling teori kontrol ini adalah kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti di belakang akan saya paparkan juga tentang keyakinan berkelas, bagaimana membentuk kolaborasi atau konsensus untuk melahirkan keyakinan kelas. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu untuk stimulus respon di teori kontrol, model berpikir untuk menang dan menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi semua untuk mencapai kebahagiaan sama-sama posisinya dia menang. Lanjut. Nah sekarang kita bicara dengan motivasi. Sekarang kita menghadapi anak-anak yang bermasalah mungkin karena adanya motivasi yang ada di dalam dirinya yang melandasi tindakan perilakunya setiap hari. Kemudian bosan. Ada beberapa poin dari teori motivasi atau catatan-catatan penting yang berkaitan dengan pendidikan saat ini. Yang pertama adalah untuk menjaga ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu yang pertama adalah guna untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi aku nek ora dihukum, supaya aku gak dihukum maka saya harus berangkat tidak telat. Supaya saya tidak dimarahi guru ketika saya mengerjakan PR maka saya harus mengerjakan PR. Jadi tujuannya itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya berangkat pagi supaya saya dapat pujian dari Bapak Ibu guru. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, poin yang ketiga inilah yang sebetulnya harus kita tumbuhkan pada anak-anak kita.
Di antara ketiga alasan tersebut, maka alasan yang ketiga perlu ditumbuhkan pada murid-murid karena motivasi intrinsik akan lebih bertahan dalam jangka panjang untuk kehidupan murid-muridnya. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, lebih ke motivasi yang timbul dari dirinya karena dia merasa nilai-nilai yang diyakini itu adalah nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini oleh murid-murid kita. Selanjutnya, nah, mengapa hukuman dan penghargaan itu untuk saat ini kurang pas ya di dalam penerapan dalam budaya positif di sekolah? Yang pertama, hukuman itu ternyata akan bertambah timbul rasa dendam dan benci serta tidak suka pelajaran yang diajarkan guru. Saya masih ingat salah satu dosen saya yang sepuh, dia bilang begini, kalau kamu mau dapat nilai baik saya, maka cintai saya dulu, baru kamu setelah itu cintai pelajarannya. Jadi kunci utama ketika anak sudah kita ada di depan kita adalah menumbuhkan rasa cinta empati dulu pada diri kita, baru anak itu nanti akan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Jadi ini yang mungkin yang saya juga belajar, masih belajar juga ya, menahan emosi, menahan segalanya untuk menghadapi berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dilakukan murid-murid kita. Sama saya juga belajar. Nah, kenapa penghargaan? Penghargaan akan cenderung tidak memunculkan motivasi intrinsik karena apa yang dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh sesuatu, iming-iming. Jadi, dan bagi murid yang tidak mendapatkan akan cenderung merasa tidak berhasil. Jadi kalau di dalam suatu kelas kita memberikan penghargaan, sebetulnya ada murid-murid lain yang teraniaya oleh kita karena merasa dirinya tidak dihargai padahal dia melakukan proses belajar. Nah itu, jadi kita kembali lagi sebetulnya untuk hadiah reward itu baiknya bagaimana kita seperti ini. Nah, kita bisa beralih dengan reward yang lain walaupun itu buat kerjaan anak itu kurang baik sampai tetap kita berikan reward dia kak setol dulu ya. Kasih tahu dulu. Itu jadi hukuman dan penghargaan. Mengapa itu sama-sama hukuman itu negatif, tapi penghargaan positif sama-sama tidak pas untuk menumbuhkan budaya positif yang ada pada anak-anak kita. Lanjut ke sini. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi ketika kita menghadapi kesalahan yang pada murid, mungkin kita akan melakukan hukuman, tapi pilihan yang tepat sebetulnya kita harus menumbuhkan konsekuensi yang dilakukan oleh murid terhadap kesalahan yang dilakukan. Kenapa? Hukuman itu cenderung menyakitkan, tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contoh misalnya, ketika kita menghadapi kenakalan anak, coret-coret tembok. Ketika kita memberikan hukuman misalnya, ya, hukuman dengan memberi perkataan-perkataan yang membuat dia sakit hati, itu mungkin kurang pas. Dan konsekuensinya gimana? Beri penjelasan pada anak tersebut, beri cara solusi untuk supaya temboknya itu kembali lagi ke posisi normal. Ini caranya lagi. Jadi itu namanya konsekuensi. Jadi dia melakukan kesalahan, tapi dia dibantu untuk menyelesaikan kesalahan yang dia lakukan. Bukan berarti dia harus dihukum dengan tindakan yang justru membuat dia merasa kecil hati. Jadi beri dia solusi untuk dia merubah kebiasaan itu menjadi sesuatu yang baik. Yang kedua, membuat anak sakit. Jadi bisa fisik maupun hati. Mungkin kalau seperti ini mungkin dia akan terbebani dengan fisiknya, psikisnya ketika dia di rumah mendapati mereview kembali apa yang dialami dalam satu hari itu. Mungkin akan menjadi beban pikirannya. Seperti halnya kita kalau misalnya kena tegur dari bapak kepala sekolah kita, tentunya mesti di malamnya atau di waktu kita ngalamin juga kita akan berpikir, kenapa saya ditegur oleh kepala sekolah, kesalahan apa yang saya buat. Murid itu juga begitu. Apa yang terjadi pada diri kita? Sulit tidur, malas makan gitu. Anak pun begitu, ketika saya dimarahi di dalam kelas dia, apalagi dimarahi dalam orang banyak, tentunya di dalam di rumah dia juga akan juga melamun. Aku kok mau jadi guru ya, kesalahan apa ya, teman-teman saya bagaimana ya, terus nanti saya berhubungan teman itu bagaimana. Nah itu secara tidak sadar kita lakukan. Saya juga lakukan. Ya,
saya juga sering lakukan itu. Tapi karena saya belajar budaya positif, jadi aku merasa bersalah. Oh ternyata dosa besar saya sangat tidak saya gitu ya. Itu. Terus ini anak akan membenci kedisiplinan. Wah kalau disiplin, kok datang pagi-pagi, tidak ada gunanya. Karena toh saya juga tetap mendapatkan hukuman. Padahal saya hanya satu kali melakukan kesalahan. Terus kalau konsekuensi anak cenderung menghargai disiplin. Itu beberapa poin-poin yang Bapak Ibu lihat mana hukuman, mana konsekuensi yang harus kita berikan pada anak, mana pilihan yang tepat. Tentunya konsekuensi itu merupakan pilihan yang bijak bagi kita sebagai guru. Lanjut Bu. Ini silakan Bapak Ibu. Kita ada pada posisi tokoh guru yang bagaimana? Ya ada menurut Diana Dosen posisi kontrol guru kita itu ada ketika kita dalam posisi penghukum. Posisi mata kita ya. Ada yang membuat rasa bersalah. Ada yang sebagai teman. Ini posisi juga baik untuk teman ini ya. Tapi juga belum pas. Ada juga posisi sebagai pemantau, ngitung kesalahanmu sekian, skor kamu sekian gitu. Ini pemantau. Ada yang bijak lagi sebagai manajer. Ketika dia melihat kesalahan murid, apa yang dilakukan? Bicara dari hati ke hati, memberikan solusi pemecahan. Itulah sebagai posisi yang paling tepat sebagai manajer. Jadi monggo ini ya. Apa sekali-sekali penuntut hukum? Ya monggo ini. Membentuk budaya disiplin banyak berbagai macam cara, tapi ini posisi yang memang humanis terhadap anak-anak didik kita, tidak menyakiti, bisa membantu murid untuk memecahkan masalahnya, tidak menghukum. Itu merupakan satu pilihan kalau saya katakan. Lanjut Bu. Nah ini ya, ada 5 posisi kontrol ini ada beberapa. Kalau untuk hukum pembuatan bersalah ini menyebabkan adanya identitas gagal, karena merasa gagal. Aku kok dihukum, aku kok dijadikan sebagai orang yang bersalah, berarti aku gagal dalam proses kehidupan saya di sekolah, proses berinteraksi saya dengan teman-teman atau bapak ibu guru yang ada di sekolah. Kalau sebagai teman dan pemantau ini bisa membentuk identitas berhasil, tapi cenderung kontrol yang berasal dari berupa motivasi yang tumbuh dari sifatnya sementara. Yang paling berhasil dan sukses adalah yang bisa menghargai diri sendiri. Ini adalah kontrol diri yang di sini posisi kita sebagai manajer yang bisa menyebabkan murid kita merasa berhasil dan keluar dari masalah yang dihadapi dengan solusi yang mereka pecahkan sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ini yang sebetulnya penting Bapak Ibu ketahui. Lanjut. Nah, ada satu hal yang harus kita catat di dalam menangani beberapa anak yang bermasalah setelah saya melihat budaya disiplin atau belajar budaya disiplin. Sebetulnya kesalahan atau perilaku menyimpang dari anak-anak kita itu sebetulnya ada alasannya. Itu diklik. Nah, silakan Bapak Ibu menemukan itu. Sebetulnya kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Manusia itu tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar. Apa itu? Bertahan hidup. Ya. Buat merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Jadi 5 itu yang sebetulnya mendasari dari perilaku anak-anak kita. Ya. Ketika anak itu merasa dirinya terancam seperti Andika misalnya. Kenapa Andika bisa melakukan kesalahan terhadap Olivia? Dia mau jodoh. Ternyata karena dia merasa disakiti dengan diberikan maui di mulutnya. Dia berarti ingin apa? Ingin bertahan loh. Ingin survive, ingin bertahan supaya dia tidak dianiaya. Ingin supaya dia merasa dihargai oleh Olivia. Dia tidak mau diganggu oleh Olivia. Gitu. Jadi ini
beberapa kali Senin terlambat itu ternyata setelah saya diskusikan, ternyata dia setiap pagi harus mengantar ibunya ke pasar untuk mengantarkan barang-barang yang harus dibawa ke pasar. Ya, sementara dia timing waktunya tidak bisa memanage timing. Ketika dia harus ke pasar jam 6, otomatis dalam waktu untuk setengah jam dia bekerja kurang cukup kan? Maka itu salah satu dia ingin bertahan hidup karena dia punya beban dengan orang tua, dia diberi tanggung jawab oleh orang tua untuk membantu di rumah. Maka ketika itu dia punya peluang untuk melanggar disiplin sekolah dengan dia datang terlambat ke sekolah. Gitu. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi ini ada alasan mengapa anak kita itu ada pelanggaran, karena dia ingin bertahan supaya dia tetap survive, ingin dia juga kebebasan, tidak mau dikekang, dia ingin merasa diterima oleh temannya, lingkungan sekitarnya, ingin juga dia menguasai atau mungkin juga ingin kesenangan. Lanjut. Nah ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan, preventif yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya disiplin di sekolah, yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Jadi kalau selama ini mungkin yang ada di sini adalah tentang peraturan sekolah. Jadi monggo, kalau peraturan sekolah itu lebih ke tindakan-tindakan pelanggaran, scoring, sama nanti ada sanksi ya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang dibentuk atau disepakati antara guru dan murid ketika dia melakukan proses aktivitas harian yang ada di sekolah. Lebih benar, karena menurut saya kalau keyakinan kelas itu, saya yakin setiap anak di dalam kelas itu akan menuliskan poin-poin penting apa yang harus disepakati di dalam mendukung kenyamanan di kelas itu. Ini sudah saya terapkan di kelas 9I. Ya, kelas 9I saya minta untuk membuat keyakinan kelas supaya dia komitmen di awal, komitmen awal apa yang harus kamu sepakati selama kita belajar dalam 1 tahun ini. Jadi itu namanya keyakinan kelas ya. Ini apakah ini merubah peraturan kelas? Saya tidak berani. Saya hanya ingin memberikan satu wawasan sedikit tentang keyakinan kelas yang bisa kita bentuk saat kita mengajar pada anak-anak didik silakan kita satu tahun itu. Biar kita punya kesepakatan bersama. Yang mengikat semua anggotanya. Kalau namanya kesepakatan berarti mengikat pada semua anggota yang membuat, gitu ya. Jadi lanjut. Nah, jadi ada beberapa cara untuk melakukan pendalaman keyakinan kelas. Nanti kalau Bapak Ibu berkenan, nanti bisa saya berikan filenya, tapi sedikit informasi aja bahwa keyakinan kelas itu itemnya adalah kalimat-kalimat positif. Bisa terdengar, bisa terlihat, bisa berupa perilaku. Contoh, saya akan hormat pada ibu bapak ibu guru saya. Saya akan selalu aktif di dalam proses belajar saya. Saya akan menghargai teman saya. Saya akan menyayangi teman saya. Saya akan menyayangi bapak ibu guru saya. Saya akan selalu menjaga kebersihan lingkungan saya. Jadi itu. Yang poin-poin itu yang bisa digali ke anak-anak didik. Misalnya ada 32 ya itu silakan dibacakan sama-sama dan keyakinan kelas itu dipatuhi selama dia menjadi warga kelas itu. Jadi kalau sudah seperti itu saling mengingatkan keyakinan kelas yang kamu buat apa. Jadi sedikit usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau pelanggaran disiplin positif yang ada di sekolah. Lanjut. Nah ini adalah satu cara yang kita bisa melakukan segitiga restitusi dalam menghadapi anak tanpa hukuman. Nah apa itu segitiga restitusi? Yang pertama adalah langkahnya menstabilkan identitas. Kita tahu bahwa setiap orang pernah pasti melakukan kesalahan. Ya kan Bapak Ibu? Kita tidak akan lepas dari kesalahan kan? Nah itu mulai kita juga begitu. Kita bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Yang kedua langkahnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini mungkin Bapak Ibu guru BK ini ya mungkin di mata kuliah BK pernah ini Bu Mega untuk ini segitiga restitusi.
Ya itu bisa diterapkan, nanti saya berikan video contoh penerapan sindikat itu di sini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita akan bertanya, kamu tetap punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak punya alasan kuat kenapa dia melakukan kesalahan. Kita bantu dengan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Jadi tidak membuka, tapi kita bantu memberikan solusi untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, ini keyakinan kelas apa yang telah kalian sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menghadapi kasus-kasus yang kita hadapi di kelas-kelas kita. Tidak usah yang namanya apa ya secara formal, tapi dengan bincang-bincang santai kita ungkap. Itu mungkin lebih enak daripada mungkin kita harus menjustice anak atau menghukum anak dengan berbagai macam tindakan fisik maupun psikis. Lanjut. Ini. Nah, apa saja untuk menstabilkan intensitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak menjadi orang yang merasa selalu ditekan, selalu disalahkan. Kita buat dengan kata-kata bagaimana berbuat salah itu hal yang manusiawi. Manusia tidak terlepas dari kesalahan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ada juga bisa kita memberikan penguatan, Bapak Ibu juga buat salah, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ini ada. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu, membuat keyakinan positif bahwa kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu. Jadi mencari masalah itu sebetulnya tidak tepat, tapi lebih ke mengarahkan anak itu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan berbagai macam pemecahan-pemecahan yang bisa kita tawarkan kepada anak-anak kita. Itu gitu. Jadi ketika kesalahan itu sebetulnya kembali ke dirinya. Apakah selama ini dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri? Ketika dia melakukan kesalahan, tentunya dia akan merasa sebetulnya dia sudah merasa salah, masih disalahkan oleh orang lain. Dia sudah menyadari dia berbuat salah, dan lama-lama dia sudah tahu bahwa itu salah, tapi masih aja diberi beban bahwa dia salah, tambah dia beban. Lanjut. Validasi tingkat kebutuhan ini adalah membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika dia melakukan kesalahan. Ini tadi yang saya katakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia, baik itu pada kita ataupun pada anak-anak didik kita. Bagaimana cara kita mengorek untuk validasi kebutuhan pada anak-anak didik kita? Kita bisa berkata pada anak-anak didik kita, misalnya, kamu bisa kamu melakukannya lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini saya coba kepada Andika. Dik, kamu bisa kan lebih sakit melakukan daripada memukul pada Olivia. Ternyata jawabannya cerdas. Tidak. Kenapa tidak? Saya tidak punya daya untuk dia harus saya hantam lagi, saya harus pukul lagi. Ternyata walaupun dia sudah bertindak keras, karena dia sadar bahwa itu bisa menyakiti si Olivia, dia tidak berulang. Jadi saya mencoba menerapkan itu. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Tadi Andika mengatakan bahwa alasannya dia melakukan itu karena dia merasa terzalimi karena tindakan Olivia yang memberikan maunya baik itu ke dalam mulutnya. Pada saat itu Olivia tidak mengganggu dia sama sekali. Dia sedang asik bermain, tapi diganggu oleh Olivia yang mungkin pisang atau jahit yang memasukkan maunya. Jadi sebetulnya itu hal yang harus kita tahu bahwa Andika melakukan kesalahan itu sebenarnya ada yang melatar belakangi dia melakukan itu. Ini juga penting. Apa yang penting bagi kamu? Ternyata si Andika juga mengatakan bahwa saya itu sebetulnya menyayangi teman-teman saya. Saya tidak tega dengan anak perempuan yang harus saya pukul. Ternyata dia bilang begitu. Nanti ada video percakapannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap ini, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ternyata dia juga menyadari bahwa sikap itu tidak baik untuk dilakukan pada temannya. Dia menyadari bahwa itu salah.
Jadi ini maka kamu belajar pada mudahnya kamu tanpa harus memukul gitu misalnya ditanya. Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Jadi ini adalah menguatkan untuk tidak mengulangi perilakunya lagi kepada temannya ketika dia melakukan proses pertahanan. Dia ingin merasa dihargai oleh si Olivia kasusnya itu. Yang saya bantu untuk coba untuk ini ya praktek studi restitusi. Lanjut. Ini yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Jadi bukan scoring, bukan akumulasi dari tindakan kesalahan, tapi lebih ke menanyakan keyakinan. Jadi ditanya apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita kesepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Jadi intinya adalah kembali ke anak itu dengan keyakinan yang dia miliki tentang tindakan perilaku yang dia lakukan. Lanjut. Nah, yang terakhir ini sudah, terima kasih. Ini, nah, izinkan saya untuk menayangkan salah satu contoh demonstrasi kontekstual yang saya lakukan ketika saya menerapkan budaya positif di SMP. Ya. Sebentar ya. Ketika saya mencoba menerapkan studi restitusi pada kasus Andika dan Olivia, ini adalah ini adalah sedikit restitusi yang saya terapkan, tapi ini sedikit aja cuplikannya dan beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Andika. Ini panjang durasinya, tapi agak terganggu dengan suara dari istri. Tapi ada cuplikannya juga. Ini adalah jawaban-jawaban Andika ya. Jadi sebentar. Ini juga kasus yang kedua yang saya coba untuk saya gali. Nah, jadi ini masih pertanyaan poin itu ya. Jadi pada kegiatan ini saya bertanya pada Andika. Ini menurut Andika, apakah tindakan dengan memukul kepala V itu merupakan tindakan yang wajar untuk dilakukan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Olivia? Jawaban Andika ternyata tidak, karena tindakan yang dilakukan dapat membahayakan keselamatan Olivia. Sebetulnya dia sadar bahwa tindakannya itu bisa membahayakan orang lain. Yang kedua saya juga menanyakan
Iya, ini apakah ini kamu merasa belum? Karena saya masih suka marah katanya. Jadi ini adalah cara-cara saya untuk menerapkan sedikit restitusi dalam menghadapi kesalahan atau pelanggaran yang kecil yang saya jumpai pada anak-anak selama saya mendapatkan ilmu tentang budaya positif ini. Itu ya dari saya. Sekian, ini terima kasih. Monggo kalau mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan masukan terhadap apa yang sudah saya bagikan dan umumnya tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi pemaparan materi dari yang Dinas Santri tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu di kelas sudah sering menerapkan ini secara tidak sengaja ya. Pada kesempatan hari ini silakan untuk melakukan sharing pengalaman-pengalaman yang pernah dihadapi di kelas sehingga menambah wawasan dan perbendaharaan kita dalam menangani atau mengembangkan budaya positif di kelas. Monggo silakan. Masuk di sini itu sebagai Bapak Ibu guru kita mungkin sama nih karena memang pengetahuan kita sebelum belajar PNN. Jadi untuk memberikan perlakuan terhadap anak didik kita, mungkin kita yang masih sering menghukum atau mungkin karena kita manusia biasa dan kita terjebak dengan emosi ya. Jadi akhirnya kita menjadi marah terhadap anak didik kita. Tapi setelah saya sendiri, ketika kemarin saya juga berusaha untuk membuka platform PNM dengan adanya disiplin positif, ya memang mungkin ada pemikiran yang berbeda yang saya lakukan, walaupun ya belum sepenuhnya kita lakukan, memang hanya berproses lah istilahnya untuk menyikapi anak didik kita mungkin tidak seperti yang dulu, tapi dengan pembenahan-pembenahan yang akan terus saya lakukan. Saya salah pribadi seperti itu. Yang arahnya adalah untuk menimbulkan budaya positif. Terima kasih. Berarti dukung ya Bapak ya. Menurut usul bukan yang dari dosen ya, panjenengan. Ya, kita saya aja. Mungkin tidak menanggapi yang itu. Dia kaitannya dengan keyakinan sama. Mungkin kalau ini mungkin istilahnya juga saja nih. Kalau ini keyakinan kelas, kalau dulu itu mungkin tata tertib kelas. Karena itu kan dibuat oleh siswa kelas dalam kelas itu. Dulu saya pada saat awal kelas seperti itu kita ambil contoh misalnya anak yang tidak mau piket, nah itu misalnya besok bawa tanaman atau besok katakanlah kalau dulu anak-anak itu masih kaitannya dengan denda ya, denda saya sih tidak seperti itu. Saya itu ternyata budaya positif belum berlaku sekali karena ya seperti tadi lumayan kata kita manusia biasa sepancing dengan emosi dengan ini kita merasa sadar diri supaya kita perlu menyayangi diri sendiri dan juga pada anak didik itu sangat penting dan kita juga harus kita ambil positifnya. Mungkin anak melakukan kesalahan tidak disiplinan kenakalan itu mungkin ya ada alasan sendiri untuk anak didik. Mungkin dari titik monggo sedikit itu ini yang video apa yang slide kembali lagi ke PowerPoint ini.
sini untuk penerapan menggunakan sertifikat restitusi ini ya untuk memecahkan masalah. Yang pertama dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, itu sehingga kalau diterapkan ya, dari semua pembacaan kasus, nanti kita itu akan memperoleh informasi yang benar dan kita tidak kalau ada respon dari anak memberikan tanggapan ya, dari berbagai pertanyaan yang misalnya contoh tadi, anak itu terus timbul kesadaran. Ini kan di kasus-kasus psikologi itu memang ungkapannya dari sertifikat restitusi, misalnya kasus-kasus kriminal dan sebagainya. Karena untuk tingkatan anak kita di kelas itu kan banyak sekali perilaku dalam pembelajaran itu yang tidak hanya sikap saja ya, misalnya sikap tidak nyaman dalam pelajaran, terus dia bermain sendiri, bahkan dia itu sudah melakukan tindakan kekerasan seperti yang dicontohkan dia tadi, misalnya memukul temannya, bahkan tindak kekerasan yang kadang sampai menyakiti temannya. Ya misalnya kalau di kelas itu pernah mau pelajaran misalnya sederhana bongkar kepalanya itu hitam, nah, itu kan menyakiti, artinya apa ya, seperti ada tindakan bullying. Itu harus apa ya, kita memberikan anak yang melakukan kesalahan tadi ya, karena dianggap salah juga dia tindakannya itu menyakiti, nah, itu kan membuat dia yakin bahwa kesalahan itu dia salah, terus dia itu bisa tidak melakukannya lagi. Itu yang menyadarkannya dia tidak melakukan lagi, itu yang agak susah. Contohnya dia kalau kelas 9 kemarin itu kan dia melakukan itu sudah guru itu sudah memberi pertanyaan-pertanyaan itu sudah dilakukan, terus dia itu tahu itu salah, tapi dia tetap dilakukan. Nah sekarang yang kesulitannya yaitu terus yang kelas 8 sekarang kelas 9 itu yang siapa ya namanya, itu juga sama yang dia IKA yang 9 juta sama 9 itu yang bukan anaknya kan tetap itu maksudnya berkurang sedikit. Tapi preventif sudah ada. Iya, preventif itu. Karena sudah menyadarkan sampai dia keluar dari apa ya istilahnya budayanya itu sudah keluar dari kebiasaan anak sekolah. Tapi sudah berusaha untuk menggali cerita atau mungkin Iya, pengalaman hidup yang mungkin dia di rumah juga pernah melakukan yang sama. Itu kan di rumah terus yang Iya, kebiasaan di rumah mungkin juga tahun itu kan kemudian dan saya yang 9 i Javin. Iya, Davin. Nah, Javin itu dulu kan seperti itu. Nah, kesulitan kita kan karena kalau di rumah ya, misalnya itu kita mengatasinya untuk lebih efektif. Dia itu kalau ini salah, terus sudah dapat dia ngaku salah, dia tahu dasar dan salah. Nah, terus agar dia itu terus tidak melakukan lagi, tapi kadang kan masih melakukan lagi. Jadi kita itu keyakinan kelas apa yang telah kalian sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa, masih belajar. itu maksudnya kita harus benar-benar meyakinkan. Ya, kemudian setiap orang yang pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu kadang pertanyaan yang seperti itu kan pertanyaan. Jadi kan sehingga dia itu oh iya berarti saat ini cuma aku, tapi aku harus bisa Orang lain aja bisa ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini validasi tindakan yang salah ini yang kadang itu terlewat. Ya kadang terlewat. Sehingga kadang anak segitiga ini kan harus menyatu ya, kita harus
si Alifia kan tidak diganggu dengan si Alifia tidak mengganggu Anda, tapi si Alifia itu diganggu sama Alif. Kemungkinan kan saya digitu sama teman saya. Awalnya kan ada teman yang iseng-iseng mencari bahan mau itu, kemudian ditaruh di dalam kelas. Nah, kemudian si temannya laki-laki yang namanya Adit iseng ngambil, terus lalu kemudian dikasihkan ke mulutnya Alifia. Dan mungkin Alifia tidak berani untuk si Adit, soalnya anaknya besar tuh Alifia. Kemudian mungkin seharusnya ke Alifia. Itu berarti ingin dia mendapatkan juga tadi ya. Aku merasakan sakit ya, kamu juga merasakan sakit gitu. Puasa betul, iya. Itu jadi itu betul. Kemarin setelah itu saya ya mereka saling dan biar saling memaafkan agar tidak diulang lagi. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya untuk sharing tentang budaya positif. Semoga ini sedikit bisa memberikan pencerahan kepada kita, ya, bagaimana kita berperilaku terhadap anak hidup kita dengan budaya positif yang kita menjalankan pada anak kita. Kemudian tadi penyampaian dari Dian dan semoga nanti dengan sosialisasi budaya positif ini kita bisa memaksimalkan lagi di dalam kelas, ya, sehingga tercipta budaya yang positif. Murid-murid kita akan lebih maju lagi dalam melakukan cinta lagi dalam belajar. Ya. Terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang telah berkenan pada siang hari ini untuk sharing pendapat atau sharing ilmu tentang budaya positif. Saya akan menyimpulkan dari apa yang kegiatan yang kita lakukan untuk siang hari ini. Yang pertama adalah kita mendapatkan ilmu tentang bagaimana menerapkan budaya disiplin pada murid-murid kita, sehingga budaya disiplin itu tumbuh sebetulnya dari motivasi intrinsik yang ada pada murid-murid kita. Budaya positif merupakan satu hal yang baik untuk kita implementasikan dalam kegiatan atau selama kita bergaul dengan murid-murid kita, sehingga terbentuk anak-anak yang punya karakter profil belajar Pancasila, yaitu berkarakter mulia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin mengikuti penugasan dari tujuan kita Susanti dari Guru Penggerak Angkatan 5 tentang budaya positif. Ketika saya mengikuti penugasan yang diberikan budaya kita Susanti tentang budaya positif, itu saya menjadi lebih memahami bahwa di dalam penanganan anak yang selama ini saya lakukan, banyak yang harus saya benahi berkaitan tentang menyelesaikan persoalan anak melalui segi restitusi. Begitu juga tentang kontrol diri terhadap siswa, bahwa siswa yang selama ini kita lakukan, di mana kita menerapkan hukuman kepada siswa, itu ternyata sifatnya hanya sementara, yang yang justru akan membuat kita menjadi sakit hati, dan anak tidak akan mengalami proses perbaikan yang sesuai yang kita harapkan. Tapi dengan adanya saya mengikuti penugasan yang dilakukan oleh budaya kita Susanti, saya rasa saya akan menerapkan itu. Saya akan berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi budaya positif yang ada, yang sesuai dengan penugasan yang kemarin yang saya dapatkan, dengan harapan persoalan-persoalan anak, masalah anak akan kita selesaikan
dewasa yang lebih baik, dan anak akan mengalami proses yang lebih baik yang sifatnya adalah lebih lama atau lebih bersifat kekal atau tidak bersifat sementara. Pesan yang saya lakukan mungkin mari Bapak Ibu semua kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, agar kita bisa bersama-sama untuk membangun peserta didik yang lebih baik lagi, untuk menangani peserta didik kita dengan sebaik-baiknya, dengan adanya anak kita ajak untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, dan anak kita ajak untuk mengetahui persoalannya yang bisa menyelesaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atas penugasan yang saya dapatkan dari Satu Guru Penggerak Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif, anak-anak akan mendapatkan apa yang dimau ya. Guru sebagai manajer di kelas, kita akan membimbing siswa mengetahui apa yang diperlukan anak, sehingga anak-anak bisa lebih maju lagi, mengerti akan dirinya, sehingga memperoleh pengalaman baru. Dia bisa menghormati temannya, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ya dia bisa menentukan